Selamat siang anak-anak semua. Terimalah salam dalam dhamma, Namo Buddhaya. Sebelum memasuki pembelajaran agama Buddha dan budi pekerti pada siang hari ini, sebelumnya kakak akan memperkenalkan diri kakak. Kakak adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Sailendra. Nama kakak Meisy Utari, bisa dipanggil Meisy. Di sini kakak sedang melakukan PPL dan mengajar pendidikan agama Buddha dan budi pekerti untuk menggantikan Bapak Lasino untuk beberapa bulan ke depan. Nah, di sini kakak akan mengajar materi tentang 5 mimpi Pertapa Gotama. Nah, apakah anak-anak semua tahu apa meditasi yang digunakan Pertapa Gotama dalam pencapaian pencerahan sempurna? Apakah ada yang tahu? Nah, di sini kakak akan menjelaskan. Meditasi yang digunakan Pertapa Gotama dalam praktek mencapai pencerahan sempurna yaitu meditasi Anapanasati. Apa itu meditasi Anapanasati? Anak-anak bisa ketahui. Meditasi Anapanasati ini adalah latihan meditasi yang memusatkan perhatian pada objek keluar masuknya nafas. Metode atau teknik yang digunakan dalam meditasi ini yaitu anak-anak bisa mempraktekkan di rumah dengan cara duduk bersila, kemudian kedua tangan diletakkan di pangkuan dan mata terpejam, kemudian kita mengamati objek keluar masuknya nafas. Nah, metode tersebut juga digunakan Pertapa Gotama dalam proses mencapai pencerahan sempurna. Kemudian Sang Buddha mengingat bahwa meditasi Anapanasati ini adalah meditasi yang membawa kesadaran bagi dirinya dan sangat bermanfaat. Beliau menyadari bahwa praktik jana pertama melalui meditasi Anapanasati pasti merupakan jalan yang benar. Tetapi kondisi tubuh beliau tidak mendukung. Beliau memusatkan untuk makan makanan yang padat dan kasar seperti nasi untuk memulihkan dan menyegarkan tubuhnya. Beliau menyadari bahwa pemulihan kondisi tubuhnya sangat penting sebelum beliau berusaha mencapai jana melalui meditasi konsentrasi Anapanasati. Kejadian ini dilihat oleh kelima teman seperjuangannya. Nah, adakah yang tahu siapa 5 teman seperjuangan Pertapa Gotama? Ibu akan menjelaskan 5 teman Pertapa Gotama yaitu Asaji, Mahanama, Kondana, Bahdia, dan Wapa. Kelima pertapa tersebut beranggapan bahwa Pertapa Gotama telah putus asa dalam berlatih, sehingga mereka meninggalkan Pertapa Gotama sendirian dan menuju ke Taman Rusa Isipatana. Nah, kemudian ketika kelima pertapa meninggalkannya,
Pertapa Gotama hidup menyendiri dan mengalami kemajuan berkonsentrasi. Setelah 5 hari hidup dalam kesunyian, tepatnya pada tanggal 16 di bulan Waisak, beliau bermimpi 5 hal. Nah, apa saja 5 mimpi tersebut? Yang pertama, 5 mimpi Pertapa Gotama yaitu tertidur di atas permukaan tanah dengan pegunungan Himalaya sebagai bantalnya. Tangan kirinya di Samudra Timur, tangan kanannya di Samudra Barat, dan kedua kakinya di Samudra Selatan. Nah, untuk mimpi yang pertama ini, beliau bermimpi bahwa pegunungan Himalaya itu sebagai bantalnya ketika beliau tidur. Dan juga tangan kirinya itu berada di Samudra Timur. Tangan kanannya berada di Samudra Barat dan kedua kakinya di Samudra Selatan. Kemudian, untuk mimpi yang kedua yaitu beliau bermimpi sejenis rumput yang disebut tiria dengan tangkai merah berukuran sebuah gandar sapi muncul dari pusarnya. Dan sewaktu beliau melihat, rumput tersebut tumbuh tinggi dan terus lebih tinggi hingga mencapai langit. Angkasa luas 1000 yojana ke atas dan diam di sana. Ini mimpi yang kedua. Kemudian mimpi beliau yang ketiga yaitu sekumpulan ulat berbadan putih dan kepala hitam perlahan-lahan merayap ke atas kakinya, menutupi dari ujung kaki hingga ke lututnya. Nah, itu sebuah mimpi Pertapa Gotama yang ketiga. Kemudian mimpi yang keempat yaitu beliau bermimpi 4 jenis burung berwarna biru, keemasan, merah, dan abu-abu terbang datang dari 4 penjuru, dan sewaktu mereka turun dan berdiri di atas kedua kakinya, semua burung-burung itu berubah menjadi putih. Dan yang kelima, beliau bermimpi berjalan ke sana kemari di tumpukan kotoran setinggi gunung tanpa menjadi kotor. Nah, itu adalah 5 mimpi Pertapa Gotama. Pertapa Gotama menafsirkan sendiri mimpi tersebut dan berkesimpulan bahwa pasti beliau akan mencapai kebudayaan hari itu juga. Nah, itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga anak-anak semua dapat mengerti dalam pembelajaran agama Buddha dan budi pekerti pada hari ini. Namun sebelum Ibu tutup, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi anak-anak, dan kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu Sang Buddha ketika mencapai penerangan sempurna, beliau menggunakan meditasi Anapanasati, dan sebelum beliau menjadi Buddha, beliau juga bermimpi bahwa mimpi itu sebuah keajaiban yang tidak pernah didapatkan oleh umat biasa atau umat awam seperti manusia biasa. Dan mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Dan jangan lupa untuk tugas hari ini, Ibu meminta anak-anak semua merangkum pembelajaran atau materi 5 mimpi Pertapa Gotama dan bisa dikumpulkan pada hari Jumat ketika
ibu datang ke sekolahan. Sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan karena kondisi masih dalam kondisi yang waspada, dan jangan lupa tetap memakai masker ketika keluar rumah dan selalu mencuci tangan. Selamat siang, Namo Buddhaya.